Wa yuzawwijuhu idza atraka. Dan yang ketiga yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak, yaitu menikahkan apabila sudah ada jodohnya. Ini masih kewajiban orang tua kepada anak, menikahkan anaknya apabila sudah ada jodohnya. Artinya apa? Kalau memang sudah ada jodohnya, pernikahan itu jangan diundur-undur. Pernikahan jangan diperlambat-lambat. Kenapa? Karena kalau pernikahan itu diperlambat, Pak, sedangkan jodoh sudah ada, apalagi sudah sering ketemu, sering keluar berduaan, maka ini resikonya sangat besar sekali. Karena yang namanya laki dan perempuan ini masing-masing kan punya hasrat yang sama. Laki punya hasrat kepada perempuan, perempuan pun sama punya hasrat kepada laki-laki. Di saat dibiarkan berduaan, biar deh pacaran dah, keluar malam, berduaan laki dan perempuan, maka yang ketiganya adalah setan. Kalau sudah yang ketiga setan, maka setan ini dengan berbagai macam cara agar supaya laki dan perempuan tadi berbuat dosa. Apalagi kemana-mana pakai motor berduaan, bentar-bentar ngerem mendadak, coba bayangkan. Ini bisa terjadi nih. Dan memang setan senang banget kalau seperti ini. Makanya dibisikkan oleh setan bagaimana supaya gak cepat nikah. Kamu kan belum kerja, udah jangan nikah dulu, pacaran dulu gak apa-apa. Udah kerja kan gaji masih kecil, kamu belum punya rumah dulu baru kamu nikah. Kasihan istrimu nanti kalau ngontrak. Udah punya rumah kan kamu masih belum punya kendaraan. Udah punya kendaraan, kendaraan kan masih gitu, yang bagus dong, biar seneng istrimu. Bisikan daripada setan. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang menunda-nunda daripada yang namanya pernikahan. Coba bayangkan, Pak, kalau sudah pacaran terus, tiap malam minggu ketemu, dosa tuh. Mandang dosa, megang dosa, dan orang tuanya membiarkan. Orang tuanya pun juga dapat transferan daripada dosa anaknya. Nah, makanya Islam itu kan gak mengajarkan pacaran. Yang diajarkan apa? Ta'aruf. Dan ta'aruf itu yang boleh dilihat wajah dan kedua telapak tangan. Kenapa? Karena kan wajah ini, Pak, yang mewakilin. Biasanya kalau seseorang ini sudah lihat wajahnya udah srek, semuanya jadi srek. Masalah kaki mau belakangan dah, ya. Yang penting wajah dulu. Kalau sudah wajahnya senang semuanya dah. Dan di dalam ta'aruf pun gak boleh berduaan. Harus ada yang mendampingin. Yang mendampingin siapa? Ya mahramnya. Dan kalau seorang laki-laki ingin tahu lebih jauh tentang siapa perempuan itu, maka bisa juga mewakilkan daripada keluarganya, nanya-nanya. Misalnya, bagaimana kira-kira kulitmu ada yang belang gak di dalam misalnya kan? Ditanya boleh. Dan menyampaikannya harus benar juga. Kira-kira kamu punya penyakit apa? Boleh juga ditanya. Supaya apa? Supaya gak beli kucing dalam karung. Dan perempuan harus jujur juga ditanya, menyampaikan yang sebenarnya. Nah, setelah mantap, baru di situ dilaksanakan sholat istikharah. Minta kepada Allah, doa kepada Allah. Kan diantaranya doa istikharah itu singkatnya kan, ya Allah, kalau memang dia jodohku, baik untukku, agama, akhirat, duniaku, percepatkanlah, dekatkanlah saya dengannya. Tapi kalau sekiranya berisiko, ya Allah, untuk diri saya berisiko, dunianya berisiko, akhirat agama berisiko, jauhkanlah sejauh-jauhnya. Makanya
kalau memang baik Pak, biasanya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya dipercepat daripada pernikahan. Kenapa? Karena resikonya besar sekali. Makanya sekarang banyak Pak, nikah baru 3 bulan ngelahirin. Coba bayangkan, nikah baru 3 bulan melahirkan, berarti itu kan hamilnya cuma 2 bulan tuh. Itu termasuk bayi ajaib tuh, ya. Jadi cuma 2 bulan kan dalam kandungan udah lahir. Kenapa? Nikahnya baru 3 bulan udah ngelahirin. Atau bahkan kadang-kadang sekarang ada juga kan perempuan lahir tanpa bapak, nggak tahu kemana bapaknya. Ini banyak sekali terjadi sekarang. Kenapa? Karena terjadi pergaulan bebas dan banyak orang tua yang membiarkan anaknya keluar malam, membiarkan anaknya dibawa oleh siapa saja. Makanya hak daripada orang tua yang harus diberikan kepada anak, apabila anak ini sudah ada jodohnya, maka segera dinikahkan. Kalau masalah kerjaan bagaimana? Yang namanya orang menikah nanti kerjaan mah ada aja, yang penting mau. Banyak orang-orang menikah masih dalam keadaan pengangguran. Makanya setelah nikah dengan usaha yang giat, yang akhirnya apa? Yang akhirnya dapat juga kerjaan. Cuman kan kadang-kadang orang tua sekarang kan kalau anaknya mau nikah yang ditanya gajinya berapa, kerjaannya apa. Padahal itu nanti akan ngikut Pak. Dan yang perlu ditanya yang pertama, bagaimana agamanya? Bagaimana sholatmu? Bagaimana berjamaahmu? Kenapa? Karena agama ini nanti yang akan bisa membawa dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kalau menantunya ini orang yang paham daripada agama, maka anak perempuannya nanti akan dibawa dalam rumah tangga itu sesuai dengan ajaran agama. Dia nggak paham agama, diajarkan oleh suaminya. Dia nggak bisa ngaji, diajarkan oleh suaminya. Dia nggak paham sunnah, diajarkan oleh suaminya. Sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka nanti di situ akan diajarkan oleh suaminya, dituntun sesuai dengan arahan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga di dalam rumah tangganya penuh dengan suasana agama. Nanti seandainya punya anak, anaknya pun akan diajarkan agama. Anaknya pun akan diajarkan akhlak yang baik. Lah disinilah perlunya kalau kita cari menantu, yang pertama bagaimana agamanya. Karena ada juga Pak, ini kisah nyata. Seorang wanita, dia punya suami. Suaminya taat. Suaminya orang soleh, sabar suaminya. Cuman miskin. Dia udah usaha kemana-mana, ya cuman mang jatahnya segitu, ya nggak dapat juga yang banyak. Jatahnya cuman segitu. Tapi suaminya ini sayang banget sama istrinya. Istri diperlakukan dengan baik sekali. Cuman yaitu ekonomi sering kurang. Bahkan belanja pun kadang-kadang pas-pasan. Sehingga apa? Sehingga istri ini berontak. Pokoknya kepingin kehidupan yang layak. Kepingin kehidupan seperti orang lain. Dan perempuan tadi berontak kepada suaminya, didukung oleh keluarganya. Kata ibunya, udahlah kamu tak cerai aja dah. Ngapain kamu punya suami bengek gitu kan? Ngapain kamu suami miskin? Kamu masih cantik, masih bisa dapat laki-laki kaya. Masih bisa dapat laki-laki hebat. Udah tinggalin aja suamimu. Sama orang tuanya dikomporin, sama keluarganya dikomporin. Yang namanya dikomporin Pak, semakin hari kan semakin panas. Sehingga apa? Si istri nekat
minta cerai kepada istrinya dengan berbagai macam cara sehingga terjadilah perceraian. Memang setelah itu dapat orang kaya, mobilnya mengkilap, hartanya banyak, tapi ternyata setelah berkeluarga 3 bulan 4 bulan selanjutnya perlakuan suaminya sangat beda dengan perlakuan suami pertama. Memang duitnya banyak tapi pelit juga sama istri. Memang duitnya banyak cuman kasar sama istri, sering mukul sama istri. Bahkan istrinya ini sering diumpat-umpat, kamu kan orang miskin, untunglah kamu saya nikahin, sekarang kamu jadi nyonya besar misalnya. Untung kamu sekarang tidur di kamar ber-AC. Dulu kan kamu pakai kipas angin rusak melulu. Sekarang ruangannya ber-AC, kasurnya bagus, rumahnya besar. Cuman ternyata menjadi istri orang kaya yang dia nggak taat agama, yang akhlaknya rendah, tidak makan nasi tapi makan ati melulu tiap hari. Orang tuanya datang dengan harapan, wah saya ini kan punya menantu kaya, paling saya nanti dikasih macam-macam, dikasih ini dan itu. Ternyata setelah datang ke rumah anaknya, menantunya pun cuek. Kadang-kadang makan aja ya cuman begitu doang, diajak mau ngobrol mah kagak. Memang menantunya punya mobil, cuman mertuanya ke situ kagak pernah diajak naik mobil dan sebagainya, apalagi saudara-saudaranya. Sehingga apa? Sehingga lama kelamaan sadar ternyata harta itu tidak membawa segala-galanya. Harta tidak membawa kebahagiaan. Bahkan si istri tadi merasakan ternyata harta ini bisa membawa malapetaka dalam kehidupannya apabila tidak disertai dengan amalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia nyesel akhirnya. Suami pertama menghormati banget, dia sayang banget, dia sangat dimuliakan. Sedangkan sama suami selanjutnya dipukulin melulu tiap hari, diusir-usir melulu dari rumahnya. Sehingga apa? Sehingga yang ada penyesalan, baru dia merasakan, baru dia sadar memang harta ini perlu, cuman harta kan bukan segala-galanya. Nah, makanya di sinilah kalau menantu ini orang-orang taat agama akan memperlakukan istrinya dengan baik sesuai dengan agama. Seandainya marah pun marah karena agama. Seandainya marah pun karena mendidik agar supaya istrinya menjadi istri yang baik. Mertua pun akan diperlakukan dengan baik. Saudaranya pun akan diperlakukan dengan baik. Ini kalau menantunya orang-orang yang taat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antaranya yang hak daripada orang tua yang harus diberikan kepada anaknya, apabila sudah mendapat jodoh maka harus segera untuk dinikahkan.